Dibalik-balikan aja. Nggak Ya, beda, Bapak. Allah anak dengan anak Allah beda. Seperti apa? Mata air, air mata sama nggak? itu hanya cuman bolak-balik bahasanya saja. Nggak bisa. Kak mata air mata kan beda. Kalau air mata yang keluar dari mata, tapi kalau mata air ya keluar dari pegunungan seperti itu, bersumber. Bukan dari uh, air mata air sama juga, tidak ada bedanya. Beda, beda. Mata air mata beda. Mata air kan mata air banyak. Di pegunungan-pegunungan kan biasa ada mata air. Kalau kita buka bikin sumur ada mata airnya. Kalau air mata ya dari kita seperti itu. Anak tangga. Mana ada anak tangga? Kalau anak Allah Kita bolak-balik perkataan saja. nggak bisa. Allah anak dengan anak Allah beda. Kalau anak Allah ya anak Allah. Allah anak berarti ada Allah Allah kecil seperti itu. Dan Yesus tidak pernah menyuruh menyembah dirinya, nggak pernah. Malahan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menyembah dirinya. Justru Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya jangan sama dia. Kan sudah dikasih petunjuk sama Yesus, ya. Ya, silakan tanggapi, Abang Buksu. Buksu atau Abang Bahar? Kalau tanggapan saya ya memang betul. Betul bahwa Yesus itu hanyalah utusan, bukan pencipta langit dan bumi, bukan pencipta ibunya, bukan pencipta Adam. Ya, Tuhan Yesus, kalau ya disebut Yesus atau kalau dirangkulkan dengan Tuhan berarti dia pencipta. Jadi kalau hanya Yesus pakai nama Yesus berarti dia bukan pencipta. Kalau Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi, gitu maksudnya. Kalau dipakai dirangkul dengan Tuhan berarti itu dia pencipta langit dan bumi. Ayatnya di mana itu? Ya, Ayatnya di mana itu bahwa Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi? karena dia Tuhan. Iya, ayatnya di mana? Bunda Mitra sepakat dengan pernyataan Abang Bahar ini bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Tidak. Di Alkitab dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ya kan seperti itu. Contohnya Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan di ayat ke-26 marilah kita menciptakan manusia, ya kan seperti itu. Jadi yang menciptakan alam semesta ya itu ya Allah, Bapaknya Yesus, bukan Yesus. Sedangkan Yesus saja diciptakan, Bapak. Sudah pernah tahu itu bahwa Yesus diciptakan, ada ayatnya itu bahwa Yesus diciptaan. Iya, tadi saya sudah bilang, ya kan? Kalau ya disebut ya Allah berarti itu pencipta, ya kan? Ya. Tapi hanya Yesus berarti bukan pencipta. Itu hanya nama, sebuah nama yang dinamakan supaya orang bisa mengenal dirinya. Begitu. Dipanggil begitu. Karena kalau tidak dipanggil sesuai nama pekerjaannya, berarti semua orang hanya panggil satu nama saja. Berarti yang menciptakan langit dan bumi siapa, Bang Bahar? Allah itu sendiri. Bukan Yesus ya, berarti ya? Kalau Yesus itu hanya nama. Anda sepakat bahwa Yesus itu hanyalah utusan? Iya, utusan, nama.
Utusan, bukan Tuhan. Kalau digabung dengan Yesus berarti itu Tuhan, ya. Tuhan Yesus, ya kan? Artinya Yesus Tuhan gitu ya, Bang Bahar ya. Iya. Berarti yang dinamakan Tuhan itu adalah pencipta kan? Bagaimana? Yang dinamakan Tuhan itu adalah pencipta. Ya, Tuhan itu pencipta. Iya, berarti Yesus pencipta. Kalau Yesus, nama Yesus berarti bukan pencipta, itu melakukan hanya pekerjaan. Itu Wah, saja. Yesus itu sebenarnya statusnya Tuhan apa utusan? Gimana ya saya supaya bisa menjelaskan, supaya bisa paham. Contoh, Bingung ya, sendiri kan? contohnya gini, saya berkata, ya kan? Saya berkata itu saya berfirman, ya kan? Ini contoh. Jadi firman yang saya katakan itu terjadilah sebuah benda. Apakah perlu percaya kepada benda itu atau sebagai makhluk? Bahwa itu firman saya sendiri. Maksudnya gimana, Bang Bahar? Manusia Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan kan? Menurut Bang Bahar. Firman Bapa itu sendiri. Iya, Tuhan maksudnya. Iya, firman Bapa, firman Tuhan. Iya, berarti Tuhan juga kan? Iya, Tuhan. Halo Om, selamat malam. Ya, Bang Bungsu, silakan kalau Anda tidak sepakat. Gimana kabarnya nih? Ya, baik-baik saja. Gimana? Apakah Yesus itu pencipta langit dan bumi? Tuhan Yesus? Bagaimana? Apakah Tuhan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi? Apa yang didiskusikan tadi ini? Waduh, ini. Tiba juga. Saya tidak menyimak dari tadi, Bang. Jadi banyak orang yang percaya kepada Bapa tapi tidak menerima firman-Nya. Itu yang disalahkan bagi banyak orang. Apa yang ditanyakan tadi, Bang Arif? Iya, tentang Tuhan Yesus. Anda menuhankan Yesus kan? Iya, Bungsu? iya. Iya, status Tuhan Tuhan itu saya, kan Tuhan sebagai saya. pencipta. Bagaimana? Status Tuhan itu kan sebagai pencipta. Oleh karena dialah segala sesuatu diciptakan. Iya, berarti Karena Yesus itu. dia adalah firman, Bang. Iya, berarti Firman Yesus itu yang menciptakan bundanya. Iya, sama tanya dulu sama Abang. Tuhannya Abang menciptakan dunia ini dengan cara apa, Bang? Saya tanya dulu, Bang. Ya dengan kehendaknya. Kehendaknya itu seperti bagaimana kehendaknya? Iya, nama ardo syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Itu dengan firman atau dengan apa itu? Iya, ketika berkehendak cukup kun. Itulah yang dengan tadi. Mereka percaya kepada Bapa tapi tidak percaya kepada firman-Nya. Aduh, jangan dipotong-potong dulu, Bang. Saya lagi ngomong ini. Kalau mau ngomong, silakan saya turun dulu. Iya, menurut Bu Netral gimana? Yesus itu utusan apa pencipta langit dan bumi, Bu Netral? Sebentar, karena kan di sini ada tiga Kristen ya. Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi yaitu Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Artinya bukan Yesus yang ciptakan. Nah, Yesus itu adalah utusan Allah juga ya, seperti itu. Di Yohanes 17 ayat 3 di situ dikatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar yaitu Allah ya. Dan mulai ayatnya ya. Nah, di situ dikatakan satu-satunya Allah yang benar ya, yaitu Allah, dan Yesus yang Allah utus. Berarti Yesus adalah yang diutus Allah. Jadi ada yang mengutus, ada yang diutus. Yang diutus adalah Yesus, yang mengutus adalah Allah yang Betul. benar. Apa yang mau disangkal dari situ? Alkitab yang berkata seperti itu nggak mungkin kita sangkal.
Ya. Alkitab berkata Tuhan Yesus utusan, Tuhan Yesus rabi, Tuhan Yesus nabi. Hmm. Iya, betul. Ketika Bang Arif mengatakan bahwa apakah Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Oke, Bang Arif begini ya, yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi ini adalah uh, Allah ya, Allah Bapa melalui firman-Nya. Oleh karena firman-Nya lah segala sesuatu dijadikan. Siapa firman-Nya? Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Seperti juga di dalam Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dia hanya sekedar berfirman, kun fayakun, maka jadilah. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, langit ini, bumi ini, dan seluruh isinya ini melalui firman-Nya. Oleh karena firman-Nya lah segala sesuatu telah dijadikan. Jadi seperti itu Bang Arif. Jadi iya, Oke, seperti oke. itu. Penangkapan saya begini, melalui firman-Nya lah. Itu bukan berarti Yesus. Artinya melalui firman-Nya, melalui perkataan Allah. Bukan Yesus. Seperti Ibu, itu. betul Ibu menyimak atau tidak apa yang saya sampaikan? Oleh sebab Kan banyak dengar yang dulu Ibu. mengatakan firman itu adalah Yesus gitu loh. Iya Sedangkan Ibu. Yesus itu yang penyampai firman. Bukan Iya Ibu. Allah, cuma dia penyampai firman. Seperti itu. Segala sesuatu itu melalui firman. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bungsu itu Bapak. Iya. Bapak itu kenapa? mencipta itu, Bapak itu di surga mencipta. Dia sendiri atau ada yang bantu? Ini pertanyaan bodoh sebenarnya ini selebes. Lu kok saya nanya doang kok. Oke. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini ada yang bantu nggak? Sendiri nggak ada. Oh, seperti Nggak ada begitu yang juga. bantu. Ya, oke. Allah itu nggak ada yang bantu. Oke. Ya, stop dulu. Nah, Nah, apa fungsi Yesus waktu Bapak menciptakan alam semesta? Oh, berarti tadi kau tidak mendengar saya ya? Saya tanya. Enggak, Apa- saya sudah menjelaskan tadi, kau tidak dengar, kau dari mana? Saya nggak dengar Anda. Apa fungsi Yesus saat Bapak mencipta? Iya, makanya saya tanya dulu, kau dari mana tadi? Saya sudah jelaskan sama Bapak. Saya habis sholat. Apa fungsi Yesus saat Bapak mencipta? Oke, diam, saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah bismillah. Nggak ada urusan bismillah. Saya analogikan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Saya tanya apa fungsi Yesus saat Bapak mencipta? Iya, biar kamu paham, saya langsung Apa fungsi Ya, Yesus saat Bapak mencipta? makanya saya katakan, dengarin dulu biar kamu Apa paham. fungsi Yesus saat Bapak mencipta? Ini mute gimana sih? Ya silakan. Saya sudah menjawab tadi. Segala sesuatu yang diciptakan ini. Apa fungsi Yesus saat Bapak mencipta? Selebes, saya belum sampai loh. Kamu sudah potong-potong gimana? Apa fungsi Yesus saat Bapak mencipta? Segala sesuatu diciptakan ini melalui Dia. Paham tidak? Apa fungsi Yesus? Itu fungsinya. Apa fungsinya? Itu fungsinya. Apa Melalui fungsinya? Dia. Apa fungsinya? Melalui Dialah segala sesuatu diciptakan. Oh jadi Bapak minta bantuan ke Yesus supaya mencipta gitu? Otakmu dangkal, makanya saya mau analogikan. Kena dia. Tadi dia bilang, Bu Netral, ya. Bapak itu mencipta sendiri. Ya, terus saya tanya, apa fungsinya Yesus? Ternyata Yesus berfungsi saat Bapak mencipta. Artinya, Bapak tidak sendiri waktu mencipta. Ada Yesus yang difungsikan. Itu loh. Jawabnya diputar-putar. Pakai bismillah. Nerangin Al-Quran. Yeay. Jawab dong. Apa fungsi Yesus? Ya tinggal jawab. Fungsi Yesus adalah. Begitu. Tapi kemakan omongan dari awal, Bu Netral. Bapak waktu mencipta hanya sendiri. Begitu. Apa fungsi Yesus?
Fungsi Yesus, Bapa mencipta melalui Yesus. Berarti Yesus ini jalan, alur mencipta. Karena kalau tidak ada Yesus, Bapa tidak bisa mencipta. Berarti Yesus ada fungsi. Fungsinya adalah jalan untuk mencipta melalui. Bapa mencipta melalui, artinya Yesus ini jalan mencipta. Diskusi kok susah amat bahasa Indonesia gitu loh. Mempersalahkan pertanyaan pula lagi gitu. Jadi kalau Yesus itu melalui, berarti Bapa ada berdua sama Yesus waktu mencipta, bukan sendiri kuculuk. Lebih baik mengatakan Yesus belum ada waktu penciptaan karena Bapa hanya sendiri. Itu loh. Nah, Bapa mencipta dengan cara apa? Dengan berfirman, bukan beryesus. Saya tanya dulu Ibu Netral. Bu Netral, Bapak itu mencipta beryesus atau berfirman? Ya, Allah berfirman, Allah berkata. Berfirman. Jadilah, kan Nah, seperti firman itu Yesus atau bukan? bukan. Bukan. Yesus itu terjadi karena Bapak berfirman. Firman ini bukan Yesus. Tapi setelah Bapak berfirman, hamil Bunda Maria. Jadi Yesus. Jadi Bapak itu sendiri mencipta dengan jalan berkata atau berfirman. Tapi melalui Oten tadi, Bapak melalui Yesus. Berarti Yesus sudah ada dong. Berarti Yesus sama Bapak berdua mencipta. Bapak yang mengucapkan melalui Yesus. Dasar kuculuk, kuculuk. Bisa nggak sih diskusi itu to the point, masuk akal, biar cepet. Bertanya yang to the point. Dia salahin pertanyaan. Pertanyaan kok disalahin? Ayo, silakan Abang sama Abang. Masalahnya di sini orang yang menerjemahkan kitab ini dulunya kata Tuhan, dia ganti Tuhan. Nah, maka bingung kan seperti itu. Makanya itu harus dikasih tahu bahwa kata Tuhan untuk Yesus di situ harus dihapus, tulis kata Tuhan. Betul. Nah, lebih apa masuk akal seperti itu. Nah, dikala Yesus belum mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu, ya. Jadi ada dua Tuhan, Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah, ya kan seperti itu. Jadi seperti itu. Enggak, kalau itu bolehlah sembahlah Tuhan. Tuhan itu kan banyak Tuhan sebenarnya, Bu. Ya. Banyak Tuhan, makanya untuk mengenal satu Tuhan harus ada nama Tuhan itu. Ya. Begitu. Makanya jadi kalau Islam Islam itu nama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kristen nama Tuhannya saya nggak tahu. Biar jelas perbedaan Tuhan Kristen dengan Tuhan Islam. Begitu, Bu. Jangan juga sama-samain sembahan kita. Ya, sembahannya Kristen itu beda dengan sembahannya umat Islam. Kalau di Kristen itu sebenarnya kalau Yahweh, tapi kalau dalam bahasa Inggris mereka menyebutnya Yehova. Kalau dalam bahasa Indonesia saya pernah buka Google itu Yehua. Ya udah, berarti nggak pergunakan kata Allah dong. Nggak ada masalah. Kalau nggak gunakan kata Allah nggak ada masalah. Nah gitu, biar jelas Kristennya gitu loh. Ini orang-orang kayak tadi dibilangin nggak ngeyel gitu. Iya. Bapak menciptakan melalui Yesus. Berarti Yesus sudah ada sama Bapak. Artinya gini. Gitu loh, berarti dia berdua karena Bapak dan Yesus beda nggak, Bu? Iya, beda. Beda. Nah, kalau Bapak menciptakan melalui Yesus itu berapa oknum di situ? Iya, dua. Ada dua, berarti Bapak tidak sendiri, dia berdua. Betul? Iya. Bahasa Indonesia susah amat sih jadi orang. Kalau Bapak menciptakan melalui Yesus, sedangkan Bapak dan Yesus beda, artinya ada dua oknum yang mencipta. Gitu loh. Nah, kalau Bapak sendiri, langsung ngomong, Bapak mencipta hanya dengan berfirman. Bukan melalui Yesus. Yesus itu bukan firman. Susah amat sih bahasa Indonesia. Akal dong dipakai. Di lain itu dia mengatakan firman itu adalah Allah. Mereka ambil dari situ menganggap bahwa firman itu adalah Allah. Jangan ambil di situ. Firman itu perkataan Tuhan. Perkataan Allah. Perkataan Allah firman itu.
Gimana sih? Makanya ini terjemahan ini leh yang membuat orang pada kayak tadi pada blow on ini semua nih. Pada bingung. Saya tanya to the point saja dia marah. Yang dia salahin pertanyaan saya, dia jawab melalui Al-Qur'an. Pakai bismillah segala lagi, sok-sok Islam lu. Bismillah itu kan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oh, itu bukan Tuhanmu, kenapa lu pakai? Ya elah lu, nggak ada bener lu ciri khas lu, nggak ada bener lu jati diri lu, nggak ada bener lu harga diri lu diskusi nih mari. Sok-sok pinter lu lawan gua. Pak Kris, Bapak itu mencipta sendiri atau berdua Pak Kris? Bersama Yesus. Ya berarti berdua dia, tidak sendiri. Ya udah Pak Kris lebih jujur. Jadi Bapak itu mencipta berdua sama Yesus. Tadi kalau yang tadi itu dia sendiri, tapi melalui Yesus, ya berdua juga kuculuk. Cuma kamu melawan akalmu, kau sembunyikan kalau Tuhanmu dua. Pak Kris lebih jujur. Tuhannya dua, berdua sama Yesus mencipta gitu loh. Ya, kalau saya lebih jujur, orang kata Pak Kris kita hormati daripada berbohong. Dua dibilang satu, makan dua ngaku satu. Itu namanya nepu. Dasar kucluk. Silakan Ibu netral sama Pak Kris lagi. Lanjut. Saya lagi makan. Ngomong aja sendiri, ngomong aja dulu. Pak Tahta mungkin. Makan berdua, Bung Kris. Saya lagi makan saya makan vegetarian ini ada tempe tahu nasi sama sambalnya. Saya vegetarian dan makan daging. Ayo ngomong sendiri, ngomong sendiri.